Ripple dikabarkan akan membeli Circle, perusahaan di balik USDC, yaitu stablecoin terbesar kedua setelah Tether, dengan nilai tawaran $10 miliar. Kalau kabar ini benar, ini bisa jadi perubahan besar di dunia kripto, khususnya untuk XRP. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang sedang terjadi, dan kenapa banyak ahli percaya ini bisa mengubah masa depan XRP. Baru-baru ini, Circle mengajukan permohonan IPO, penawaran saham perdana, di Bursa Saham New York. Mereka akan menjual 24 juta saham kelas A dengan simbol saham CRCL. Langkah ini menunjukkan bahwa Circle ingin menjadi perusahaan publik dan mengumpulkan dana langsung dari pasar. Yang menarik, setelah Circle mengajukan IPO, muncul laporan bahwa Ripple menawarkan untuk membeli Circle dengan nilai sekitar $5 miliar. Tapi, tawaran itu kabarnya ditolak. Namun, menurut seorang tokoh terkenal di komunitas XRP bernama Michael, Ripple tidak menyerah. Michael mengatakan Ripple kembali dengan penawaran yang lebih besar, yaitu lebih dari $10 miliar. Menurutnya, ini adalah tawaran menggiurkan yang mungkin sulit ditolak oleh para pemegang saham Circle. Kenapa Ripple mau beli Circle? Jawabannya ada pada USDC, yaitu stablecoin berbasis dolar AS yang sudah diatur dan banyak digunakan dalam pembayaran kripto. Kalau Ripple berhasil membeli Circle, maka Ripple akan mengendalikan USDC, selain stablecoinnya sendiri yang bernama RLUSD. Dengan begitu, Ripple bisa memperluas jaringan pembayarannya, dan ini bisa meningkatkan kebutuhan XRP di dunia nyata, khususnya untuk menyelesaikan transaksi lintas negara. Tapi tidak semua orang percaya. Beberapa orang di dunia kripto menganggap kabar ini hanya spekulasi saja, dan belum tentu benar. Salah satu suara kritis datang dari Money GCC, pendiri perusahaan manajemen aset kripto. Ia menyebut 5 alasan kenapa pembelian ini mungkin tidak akan terjadi. 1. Dewan Direksi Circle mungkin menolak karena mempertimbangkan masa depan jangka panjang mereka. 2. Circle sudah berkomitmen untuk melanjutkan IPO. 3. Proyek Diamond milik Coinbase sangat bergantung pada USDC. 4. Hubungan hukum antara Coinbase dan Circle bisa menghalangi akuisisi ini. 5. Yang paling penting, Circle sudah secara resmi membantah bahwa ada pembicaraan soal penjualan perusahaan. Circle bahkan menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada tawaran akuisisi dari Ripple maupun Coinbase, dan bahwa fokus utama mereka adalah go public. Lalu, kenapa tetap banyak yang berspekulasi? Karena kalau benar Ripple berhasil membeli Circle, itu akan jadi langkah besar dan sangat berani, yang bisa mengubah pasar stablecoin dan menambah kegunaan nyata bagi XRP. Dari mana Ripple dapat uang $10 miliar? Ini pertanyaan besar yang diajukan oleh ahli pasar kripto bernama Dave Weisberger. Ia meragukan Ripple bisa menjual cukup banyak token XRP untuk mendapatkan $10 miliar tanpa membuat harga XRP anjlok. Walaupun Ripple memegang banyak XRP, mengubahnya menjadi uang tunai sebesar itu bisa merusak harga pasar. Tapi ada cara lain. Pengacara Fred Rispoli, yang dikenal sebagai pendukung XRP, punya pandangan berbeda. Ia menyarankan bahwa Ripple tidak perlu menjual XRP secara besar-besaran. Ripple bisa menggunakan campuran dari utang, cadangan kas, dan saham perusahaan untuk membiayai pembelian ini. Menurut Fred, ini lebih masuk akal. Tapi tetap saja, belum jelas apakah Ripple benar-benar punya likuiditas, dana cepat, yang cukup untuk melakukannya. Yang menarik, CEO Ripple, Brad Garlinghouse, kabarnya membantah soal tawaran $10 miliar ini. Tapi yang jadi sorotan, dia tidak membantah bahwa ada pembicaraan soal akuisisi. Apa yang bisa terjadi kalau akuisisi ini benar-benar terjadi? Kalau Ripple berhasil membeli Circle, dan integrasinya berjalan mulus, beberapa prediksi dari AI, kecerdasan buatan, memperkirakan harga XRP bisa naik tinggi. Menurut The Crypto Basic, dalam skenario normal, harga XRP bisa naik ke $3,50 sampai $4,50. Kalau skenario sangat optimis, ChatGPT memperkirakan harga XRP bisa naik ke $6 sampai $10. Grok, AI buatan xAI, memprediksi $6 sampai $8. Tentu saja, semua ini masih spekulatif dan bergantung pada banyak hal, seperti seberapa baik Ripple menggabungkan Circle ke dalam perusahaannya, bagaimana pasar bereaksi, dan bagaimana perkembangan aturan dari regulator. Kalau kabar ini benar, dan Ripple benar-benar berhasil membeli Circle tanpa membuat likuiditas XRP terganggu, maka ini bisa jadi salah satu langkah terbesar Ripple sepanjang sejarah. Bisa saja ini akan membawa nilai nyata bagi ekosistem XRP. Tapi selama belum ada konfirmasi resmi, semua ini masih sebatas andai saja. Bagaimana menurut kamu? Apakah penggabungan Ripple dan Circle akan memperkuat XRP? Atau hanya rumor yang dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.